Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Sebelum membahas nur zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, lebih baik kita mengetahui apa yang dimaksud dengan kekafiran diri sendiri. Karena bila kita membahas nur zatnya Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mengetahui apa yang disebut dengan kekafiran diri sendiri, akan terjadi meluas pembahasannya dan tidak sampai dengan apa yang dimaksud dengan judul yang kami buat ini. Ibarat tujuannya yang kami bahas ke kiblat yang kalian komenkan ke arah timur atau sebaliknya, atau ke utara dan selatan. Karena di umatnya baginda Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini banyak yang belum mengetahui apa yang disebut dengan kekafiran dirinya sendiri, malah merasa yang paling beragama Islam, dan sesungguhnya mereka di dalam kekafiran dirinya sendiri karena imannya dipahami dengan hati atau pikirannya, sedangkan yang dapat dipahami dengan hati pikirannya hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Yang disebut dengan kekafiran dirinya sendiri bila mana dalam hati atau pikiran kalian ada prasangka bahwa zatnya Allah subhanahu wa ta'ala seperti apapun atau seperti makhluknya, maka diri kalian di dalam kemusyrikan hati atau yang disebut dengan kekafiran diri kalian sendiri. Nurnya Allah subhanahu wa ta'ala yang kami bahas, nur zatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat yang maha awal, yang tiada permulaannya, yang maha akhir, yang tiada berkesudahannya. Yang kami bahas bukan Allah yang seperti Nabi Adam, juga bukan yang menyatu dengan diri kalian sendiri, karena muka sifat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya dapat menyatu dengan makhluknya. Andai zatnya Allah subhanahu wa ta'ala dapat menyatu dengan makhluknya, berarti zatnya Tuhan yang kalian Tuhan tidak layak disebut maha suci, karena sifatnya zatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya sangat jauh berbeda sifatnya. Perbedaannya 180 derajat. Ini dari pengertian dari kalimah laisa kamitslihi syai'un, yang tidak percaya disebut non muslim. Ada juga yang memahami Nur Muhammad awal kejadian, yang artinya yang dijadikan itu membutuhkan yang menciptakan atau disebut dengan makhluk. Anehnya, ada yang memahami Nur Muhammad berkembang menjadi Ahmad, dan si Ahmadnya dipahami kalam qadim, sedangkan kalam qadim itu sama dengan Tuhan pengertiannya, yang artinya Tuhannya mereka yang nomor 3 atau tidak dapat disebut maha awal. Ada juga yang memahami kalau semua makhluk dari nurnya Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi nur tersebut disamakan dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengertian zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Zatnya dengan zatnya makhluk disamakan, dan mereka juga ada yang tidak percaya dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu siapa toh? Allah itu nama. Dalilnya mana? Surat Fatihah ayat 1. Cagak itu nama, ini wujudnya. Bangku nama, ini wujudnya. Sama enggak? Enggak sama. Allah nama, wujudnya pundi? Mandek.
ada juga yang memahami dirinya Nabi Muhammad, Nur Muhammad, ruhnya dan Tuhannya dipahami menjadi satu kesatuan dalam dirinya. Orang-orang yang demikian berarti memahami nur zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan makhluknya. Untuk memahami nur zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga wajib berpegangan dengan kalimah laisa kamitslihi syai'un. Nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh para guru dari Arab dikiaskan bagaikan giwang di lautan padang pasir bila dibandingkan dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila nurnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dipahami lebih besar dari zatnya, berarti membatalkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar dan yang mempunyai sifat maha kekal, yang artinya maha kekal tidak berpindah-pindah, tidak membesar dan tidak mengecil. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.